Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan bedah sebuah studi kasus interaktif yang menarik nih, dari Dr. Ricky Sababalat. Kasusnya tentang seorang pasien, pria 46 tahun, yang datang ke UGD dengan keluhan utama nyeri kepala hebat yang muncul tiba-tiba. Betul, kasus yang sangat relevan ya. Iya, sumber kita kali ini detail kasus dan analisis dari studi itu sendiri. Tujuannya ya seperti biasa, bantu Anda memahami diagnosisnya, lalu langkah penanganan awal yang tepat itu seperti apa berdasarkan temuan-temuan kuncinya. Oke, mari kita mulai. Siap. Jadi pasien ini datang dengan nyeri kepala yang disebut thunderclap headache. Katanya sih, nyeri paling hebat yang pernah dirasakan seumur hidup, munculnya mendadak banget kayak disambar petir. Thunderclap headache, itu kata kunci pertama ya. Betul. Terus ada riwayat hipertensi lebih dari 5 tahun dan ini nggak terkontrol loh. Waktu diperiksa kesadarannya agak turun, somnolen gitu, tekanan darahnya tinggi banget, 190-110. Wah, tinggi sekali tuh. Iya. Terus ditemukan juga tanda rangsang meningial, ada kaku kuduk sama Kernick sign positif. Nah, dari temuan awal ini aja, apa nih yang bisa kita pikirkan? Oke, ini kombinasinya udah sangat mengarah ke kondisi gawat darurat di otak ya. Thunderclap headache itu sendiri seperti tadi disebut udah jadi red flag klasik. Harus langsung curiga ada sesuatu yang serius. Oke. Ditambah lagi tanda rangsang meningial, kaku kuduk, Kernick positif, ini nunjukin ada iritasi di selaput otak, di meninges. Dan penyebab iritasi paling sering dalam konteks mendadak begini ya darah. Darah ya? Oke. Iya, kesadaran yang somnolen juga menguatkan dugaan ada gangguan fungsi otak. Dan jangan lupakan hipertensi tak terkontrolnya. Itu faktor risiko besar untuk masalah pembuluh darah otak. Oke. Jadi curiga kuat ke perdarahan ya? Nah, kemudian di studi ini kan dilakukan CT scan kepala, ditemukan lesi hiperdens bentuknya stellata di sulcus dan visura cerebri. Bisa dijelasin sedikit dok, maksudnya apa itu? Tentu. Jadi hiperdens di CT scan itu artinya area tersebut kelihatan lebih putih atau lebih terang dibanding jaringan otak sekitarnya. Ini khas banget untuk darah segar. Lebih putih ya? Iya. Terus stellata artinya bentuknya kayak bintang. Kenapa bisa kayak bintang? Karena darah ini mengisi ruang subarachnoid, itu celah-celah alami di permukaan otak, ngikutin lekukan-lekukan otak, sulcus dan visura itu. Oh, jadi ngikutin bentuk permukaan otaknya gitu ya? Ini atau stellata ini sangat-sangat khas untuk perdarahan subarachnoid atau SAH. Seringnya lokasinya di dasar otak, tempat pembuluh darah besar bercabang. Jelas banget ya penjelasannya. Oke, jadi diagnosisnya mengerucut kuat ke perdarahan subarachnoid atau SAH. Nah, studi kasus ini kan interaktif ya, ada beberapa pilihan diagnosis penyebab dan terapi awal. Berdasarkan analisis di studi itu, diagnosis penyebab yang paling mungkin apa nih? Yang paling pas dari pilihan yang ada itu perdarahan subarachnoid akibat pecahnya aneurisma Berry. Ini klop banget sama semua temuan tadi. Thunderclap headache, tanda rangsang meningial, terus CT scan yang stellata itu. Aneurisma Berry. Itu yang kayak balon kecil di pembuluh darah itu bukan sih? Tepat, itu pelebaran dinding pembuluh darah. Bentuknya kayak kantung atau buah beri kecil gitu. Dan ini adalah penyebab paling sering SEA yang bukan karena trauma. Mungkin sekitar 85% kasus SAH spontan itu ya karena aneurisma pecah. Oh, paling sering ya ternyata. Iya, pilihan diagnosis lain yang mungkin ada di studi itu misalnya pecahnya arteri cerebri media. Itu biasanya perdarahannya beda polanya. Darahnya masuk ke dalam jaringan otak, jadi perdarahan intracerebral. Gambaran CT-nya juga beda, bukan stellata. Oke, jadi bukan di permukaan ya? Bukan. Atau kalau pecahnya bridging veins, itu vena-vena kecil penghubung permukaan otak ke selaput dura, itu biasanya karena trauma kepala. Dan gambaran CT-nya hematoma subdural, bentuknya kayak bulan sabit. Nggak cocok sama kasus ini yang tanpa riwayat trauma jelas. Oke, sip. Jadi paling kuat SAH karena pecah aneurisma Berry. Nah, sekarang kita ke penanganan awalnya. Ini kan kondisi gawat darurat. Apa yang paling krusial dilakukan di awal menurut studi ini? Pasti turunin tensi kan ya? Tapi ada lagi nggak? Pertanyaan bagus. Kontrol tekanan darah itu jelas penting ya untuk mencegah perdarahan ulang aneurisma yang baru pecah itu. Tapi ada satu terapi spesifik yang sangat krusial untuk SH, yaitu terapi antivasospasme. Antivasospasme? Iya, contoh obatnya nimodipin. Ini penting banget karena salah satu komplikasi SH yang berbahaya vasospasme.
Jadi pembuluh darah otak bisa menyempit beberapa hari setelah perdarahan awal terjadi. Oh, justru setelahnya ya, bukan saat kejadian. Betul, bisa hari ketiga sampai ke-14 gitu. Nah, vasospasme ini bisa bikin stroke iskemik sekunder, jadi area otak kekurangan darah lagi. Ini bisa memperburuk kondisi pasien secara drastis, jadi nimodipin ini diberikan untuk mencegah komplikasi ini. Sambil tentu saja tekanan darah juga dikontrol hati-hati, nggak boleh terlalu drastis turunnya juga. Wah, ini poin penting banget ya. Jadi bukan cuma fokus ke perdarahannya saat itu atau tensinya, tapi juga antisipasi komplikasi beberapa hari ke depan dengan antivasospasme. Nah, terkait ini, studi kasusnya juga menyebutkan level kompetensi SKDI 2024. Untuk SCH ini, levelnya berapa, Dok? Nah, untuk perdarahan subarachnoid ini, menurut SKDI 2024, level kompetensinya adalah 3B. 3B artinya apa itu? Artinya, dokter umum diharapkan mampu mendiagnosis secara klinis berdasarkan gejala dan tanda tadi, kemudian memberikan terapi pendahuluan pada kondisi gawat darurat, stabilisasi awal lah istilahnya. Stabilisasi awal oke. Termasuk mungkin kalau fasilitas memungkinkannya bisa mulai nimodipin itu tadi. Tapi yang paling penting dari 3B ini adalah segera merujuk pasien ke fasilitas yang punya spesialis bedah saraf. Karena penanganan definitifnya kan perlu tindakan untuk menutup aneurisma yang pecah itu, entah di coiling atau di clipping. Oke, jadi diagnosis, stabilisasi awal, dan segera rujuk spesialis bedah saraf ya. Tepat, itu tugas utama di level 3B untuk kasus SAH. Baik, kalau gitu bisa kita simpulkan ya poin utamanya. Kenali thunderclap headache dan gambaran CT scan stellata sebagai tanda SAH, kemungkinan besar karena aneurisma pecah. Penanganan awal yang krusial itu termasuk terapi antivasospasme untuk cegah vasospasme selain kontrol tensi. Dan kompetensinya untuk dokter umum adalah 3B, diagnosis, stabilisasi, dan rujukan cepat. Tepat sekali rangkumannya. Dan mungkin sebagai penutup ada satu hal nih untuk Anda renungkan. Mengingat kasus ini faktor resiko utamanya hipertensi tak terkontrol. Iya. Seberapa penting sih peran kita semua, baik tenaga medis maupun masyarakat, dalam upaya deteksi dini hipertensi, menjaga kepatuhan berobat, dan mengelola hipertensi dengan baik. Tujuannya ya untuk mencegah kejadian katastrofik seperti pecahnya aneurisma ini di kemudian hari. Itu mungkin yang bisa jadi bahan pemikiran kita bersama.